The 9/11 attacks on the US introduced the world to Al-Qaeda. The stateless jihadists became a global terror network live on TV. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. In the aftermath of the attacks, the US promised revenge, and the hunt focused on the mountains and caves of Afghanistan. Baik, di sini kita membahas tentang Al-Qaeda, di mana Al-Qaeda ini sama-sama kita ketahui lah, Al-Qaeda ini sangat populer di isu internasional. Terus yang ingin saya pertanyakan kepada Cynthia adalah bagaimana proses terjadinya Al-Qaeda ini atau latar belakang Al-Qaeda ini tersendiri. Ya, langsung saya jawab. Time ya. is yours. Oke, thank you. Jadi langsung aja, seperti yang kita semua ketahui bahwa Al-Qaeda ini merupakan sebuah organisasi Islam yang dimana Al-Qaeda ini didirikan oleh seseorang yang kita kenal sebagai Osama bin Laden pada akhir tahun 1980-an. Nah, berdirinya Al-Qaeda ini dipimpin oleh Osama bin Laden ini adalah untuk membersamai negara-negara Arab ya untuk melawan Uni Soviet pada peperangan di Afghanistan pada waktu itu. Nah, jadi fungsi dari Al-Qaeda ini sendiri adalah guna untuk memfasilitasi negara-negara Arab tersebut seperti baik itu membiayai peperangannya, kemudian biaya dari senjatanya, seperti itulah yang saya ketahui. Baik, makasih Cynthia. Saya akan bertanya pada narasumber selanjutnya. Pertanyaan saya di sini adalah bagaimana pandangan saudara tentang Al-Qaeda ini, organisasi Al-Qaeda ini. Oke, terima kasih. Bagaimana kita ketahui bahwa Al-Qaeda ini sendiri yang dipimpin oleh Osama bin Laden ini tadi, kembali kita mengingat pada September 2001 di mana hancurnya gedung WTC di Amerika. Ini menjadi suatu pukulan keras di sisi umat Muslim yang selalu dicap sebagai terorisme oleh Amerika, baik Amerika ataupun masyarakat internasional sendiri. Kemudian hal inilah yang menjadi konflik yang berlangsung hingga saat ini, baik itu antara Al-Qaeda itu sendiri, terus kemudian Afghanistan sendiri yang menjadi negara sarang daripada kelompok Al-Qaeda ini sendiri. Nah, saya ingin menggeser pandangan teman-teman bagaimana tentang Al-Qaeda ini sendiri. Seperti yang kita ketahui itu tadi dikatakan oleh saudari Cynthia, bahwasanya Al-Qaeda ini dipimpin oleh Osama bin Laden tadi. Nah, kalau saya berbicara tentang Osama bin Laden, kembali kami mengingat 2001 yang lalu tentang hancurnya WTC di Amerika. Ini mengingat luka dari Amerika, sehingga Amerika mengecam dan menganggap bahwa Al-Qaeda ini sendiri adalah teroris. Nah, kemudian bagaimana kami memandang posisi dari Al-Qaeda ini sendiri dan posisi Amerika yang sampai saat ini masih memiliki luka atas umat Muslim atau teroris ini sendiri. Sebenarnya umat Muslim ini bukan seluruhnya teroris. Umat Muslim hanya saja beberapa yang mempercayai tentang jihad dan lain sebagainya. Mungkin itu sekedar pandangan dari saya tentang Al-Qaeda dan termasuk Osama bin Laden tadi ya, tentang pemimpinnya, terkaitannya dengan Amerika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pandangan saya menurut saya. Baik, terima kasih Saudara Fian. Jadi di sini saya rangkum dari pembahasan Saudara Fian sendiri, bahwasanya tadi ada menyinggung tentang WTC. Iya, benar. Ya. Jadi saya di sini ingin tahu
bagaimana pendapat Amerika tentang Al-Qaeda ini tersendiri. Coba Mbak Cynthia bisa dijelaskan? Oh, iya. Mungkin maksud pertanyaan dari Faksi adalah bagaimana tanggapan Amerika dalam kejadian WTC Iya, ini? itu tanggapan. Iya. Jadi Amerika Serikat ini mereka itu menuduh Osama bin Laden beserta kelompoknya yakni Al-Qaeda sebagai dalang dari balik kejadian 11 September 2001 tersebut di World Trade Center. Jadi Amerika pada saat itu mereka menurunkan intelijen mereka ke lapangan untuk mencari tahu siapa sebenarnya dalang dari kejadian WTC tanggal 11 September 2001 tersebut. Begitu yang saya ketahui. Iya benar. Ya. Saya setuju dengan Cynthia. Pada saat itu tahun 2001 memang ini konfliknya cukup populer ya, pada saat itu, di mana negara adidaya sekelas Amerika masih bisa ditembus pertahanannya seperti itu. Nah, dan yang menarik pada konflik itu, saya sedikit tertarik dengan ini pidato dari Bush, di mana dia selalu kala itu dia mendeklarasikan perang untuk terorisme ini sendiri. Itu sih yang menarik daripada kejadian ini, dan mengajak untuk seluruh negara-negara di dunia ini mengajak untuk perang terhadap teroris. Dia mengatakan siapa yang tidak setuju atau tidak mau berperang artinya akan menjadi musuh dari Amerika. Mungkin itu pendapat Amerika terhadap kelompok Al-Qaeda ini sendiri. Baik, seperti kita ketahui yang dipaparkan oleh saudara-saudari tadi, setelah WTC itu dihancurkan atau ada tuduhan lah, ada inilah dari Amerika, apa tindakan Amerika atau militer Amerika atau kebijakan Amerika setelah terjadi WTC atau enggak kejadian itu? Terima kasih saudara moderator telah memberi saya kesempatan. Iya. Jadi Amerika Serikat langsung merespon cepat terhadap pengeboman yang terjadi di WTC waktu itu. Amerika mengecam bahwa kita berperang terhadap terorisme. Dan waktu itu Amerika Serikat mengecam bahwa Al-Qaeda lah yang menjadi dalang ini semua terhadap pengeboman di WTC itu. Lalu Amerika waktu itu melakukan serangan langsung atau merespon cepat untuk melakukan peperangan terhadap terorisme. Lalu tujuan dari Amerika itu yaitu Al-Qaeda itu sendiri. Salah satu tindakan Amerika waktu itu adalah secara brutal sekali, karena begitu besar-besaran, bahkan sampai 1.000 jiwa orang yang terlantar oleh pengeboman yang terjadi di Bora waktu itu, salah satu tempat atau base camp Al-Qaeda berkumpul. Itu salah satu base camp yang menjadi tempat para teroris yang disangka oleh Amerika sendiri. Terjadi pengeboman, itulah respon cepat yang diberikan terhadap kelompok Al-Qaeda ini oleh Amerika sendiri. Mungkin begitu. Jadi begitu ya saudara, dari respon maupun tindakan daripada Amerika sendiri untuk melaksanakan ini bukan perwujudan ya daripada war on teroris. Saya penasaran dengan lokasi yang saudara sebutkan tadi, lokasi campnya itu di mana ya? Itu lokasi campnya itu ada di pertengah-tengahan pegunungan. Itu nama lokasinya itu kalau nggak salah Tora Bora. Nah di situ Amerika melontarkan bom sebesar 1,6 kilogram bom yang dilakukan di sana, Dan lokasinya itu sendiri apakah itu batas teritori dari negara lain atau bagaimana? Tidak, itu masuk teritorial
itu Afghanistan. Oh, di Cuman buat Afghanistan. wilayah itu sudah dikuasai oleh kelompok Al-Qaeda waktu itu. Oh. Dan titik pengabomannya itu Berarti langsung berarti yang saya katakan tadi tidak salah ya, bahwa sarang daripada kelompok Al-Qaeda ini sendiri berada di Afghanistan. iya tidak salah itu. Karena waktu itu ditahu bahwa intelijen Amerika itu melakukan sadar terhadap kelompok Al-Qaeda ini bahwa mereka akan melakukan serangan. Nah, disitulah titik perkumpulan para kelompok Al-Qaeda di Tora Bora namanya. Salah satu wilayah di Afghanistan. Oh, salah satu wilayah di Afghanistan. Wow, terima kasih. Baik, di sini yang ingin saya pertanyakan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir bagi saya. Yang saya ingin tahu ini kan dampaknya ke internasional sangat Begitu kompleks. ya begitu kompleks banget ke internasional, dimana kita tahu juga Amerika sangat populer sekali di semua negara gitu. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana respon PBB, di mana PBB ini adalah salah satu juga organisasi internasional gitu kan. Bagaimana respon PBB itu tersendiri gitu. Ya, kalau kita lihat dari perspektif keamanan dunia ya atau PBB, di sini PBB tidak terlalu banyak bisa ikut langsung terhadap konflik yang terjadi di Afghanistan ini. Karena ini pada dasarnya Amerika itu bertujuan untuk memerangi teroris. Iya. Tetapi PBB di sini memberikan beberapa bantuan terhadap konflik yang ada di Afghanistan. Salah satunya PBB membentuk salah satu organisasi internasional di situ yang berfokus terhadap perdamaian atau pembangunan yang ada di Afghanistan. Di situ para dewan PBB melakukan pembentukan organisasi yang bernama UNAMA, yang dimana UNAMA ini berfokus terhadap pembangunan serta perlindungan terhadap warga sipil. UNAMA ini adalah United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Jadi inilah merupakan satu misi politik yang dibentuk oleh Dewan PBB waktu itu untuk melindungi warga sipil yang ada di Afghanistan. Oke. Saudara tadi menjelaskan bagaimana respon PBB yang begitu, ya saya itu nilai ya lumayan membantu lah untuk Afghanistan sendiri yang terkena konflik. Memang pada dasarnya gerakan daripada Amerika atau kebijakan dari Amerika ini sendiri melakukan pengeboman, invasi militer dan lain sebagainya terhadap Afghanistan mungkin tidak berniat untuk menyerang Afghanistan ya sebelumnya, tapi berperang untuk teroris atau kelompok Al-Qaeda ini sendiri. Tapi karena ini korbannya berbasis sebuah negara, kedaulatan sebuah negara, maka di situ tentunya ada hak daripada PBB untuk mengeluarkan sebuah resolusi konflik pada saat itu. Nah, yang saya pertanyakan, mungkin satu pertanyaan dari saya, apakah asas atau sebuah kepentingan yang harus diselamatkan oleh PBB di sana, sebuah resolusi konflik yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB tadi itu? Apakah mereka sebuah misi penyelamatan pemerintahan internalnya Afghanistan sendiri, atau mungkin ada misi-misi tertentu yang dikeluarkan oleh DKPBB pada saat itu? Mungkin saudara bisa menyampaikan beberapa resolusi yang sudah dikeluarkan oleh DKPBB pada saat itu. Baik, jadi resolusi keamanan atau bantuan yang dilakukan UNAMA ini sendiri, UNAMA melakukan beberapa kerjasama terhadap beberapa terhadap pemerintahan yang ada di Afghanistan, yaitu seperti tentara, keamanan, seperti pemimpin daerah yang ada di sana untuk melakukan perlindungan terhadap warga sipil yang terutama. Lalu kemudian ada perlindungan terhadap perempuan juga di sana.
karena kalau kita lihat di sana itu banyak sekali kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang terjadi dan melindungi para tahanan perang gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Mungkin dengan hadirnya resolusi konflik dari DKPBB ini tadi dapat menjadi penengah ya, dapat menjadi sebuah solusi untuk konflik yang terjadi di Afghanistan yang awalnya hanya konflik antara terorisme kelompok Al-Qaeda ini sendiri dengan Amerika. Mungkin resolusi kemanusiaan yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan kita dapat menjadi sebuah solusi untuk menyelamatkan warga sipil yang tidak bersalah, menyelamatkan fasilitas umum dan lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang begitu besar yang terjadi di antara peperangan antara teroris dengan pihak Amerika sendiri. Baik, dari pemaparan saudara-saudari tadi kita bisa simpulkan bahwasanya meskipun konflik ini masih berjalan sampai detik ini, kita bisa simpulkan bahwasanya semoga konflik ini dapat terselesaikan dengan baik, meskipun setiap tahun atau setiap negara itu pasti ada konflik tersendiri. Baik, terima kasih. Inilah kelompok kami. Thank you.